Enggak sih, aku tuh kalau misalnya lagi ada karakter yang menggunakan hijab, justru malah tanya teman-teman sound sama wardrobe, malah aku nggak mau dibuka kalau misalnya lagi ada istirahat gitu, karena memang adem gitu ternyata kan, ya kan. Dan saya sebenarnya agak-agak tertampar ya setiap saya memerankan karakter yang ada sifat Islami ya, karena belakangan ini udah 4 film saya juga banyak karakter yang seperti itu, karena memang ini adalah sebuah ketentuan dari agama kita kan, dan saya hanya memerankannya dalam film, jadi benar-benar saya diberikan Allah rezeki tapi juga disentil-sentil dikit gitu supaya kayak lebih menutup aurat lagi gitu. Dan sebenarnya film ini kan juga bercerita tentang menemukan keimanan pilihan gitu kan. Jadi di film ini memang sebuah atribut yang salah satunya saya selalu pakai setiap harinya saat proses syuting adalah hijab gitu. Di waktu di Kodrat memang kan katanya Acha bilang memang berdoa minta film yang mendekatkan dengan tuh. Terus sekarang tadi udah dibilang udah 4 film, itu gimana Ca? Apakah jadi takut? Apakah ada ketakutan untuk terjebak di satu satu karakter ya, satu tema ya? Iya. Sebenarnya sih dalam memilih film kita jarang kayak nentuin apa skrip yang terbaik buat kita. Rata-rata pasti skrip itu yang memiliki karakternya, memilih perannya sendiri. Jadi pastinya untuk kami para aktor, pemain, kita hanya sebenarnya menunggu bola gitu ya, menunggu apa yang ditawarkan, menerima dengan lapang dada. Dan untuk aku pribadi misalnya nih karakter setiap aku berdoa mendapatkan rezeki gitu ya, kebetulannya adalah karakter yang memakai sebuah karakter yang tentang seseorang menemukan keimanannya dan menemukan percayaannya walaupun berbeda dari orang tuanya gitu. Tapi memang belakangan ini saya berdoa memang gitu, selalu saya kaitkan dengan ya Tuhan berikanlah saya rezeki yang tidak hanya memberikan materi tapi yang memberikan pencerahan kepada saya, memberikan perlindungan pada saya gitu. Dan ya itu salah satunya itu dikabulinnya itu, setiap dapat film pasti ada unsur-unsur itunya, makanya saya kayak disentil gitu sebenarnya. Boleh secara spesifik nggak pencerahannya seperti apa sih kalau di Air Mata Mu'alaf ini? Megan dulu deh, pencerahannya seperti apa? Kalau pencerahannya itu memang dari awal kita itu bukan berbicara tentang dari agama ini ke sini, nggak berbicara tentang status agamanya lah gitu, agama apa, tapi kita lebih berbicara itu tentang bagaimana seorang perempuan ini ketika dia sudah menemukan pilihan, dia dihadapkan dengan cobaan, gimana pilihannya, dia harus memperjuangkan kah atau dia harus menyerah atau apa kayak gitu. Ternyata di sisi lain juga ini bisa menjadi cobaan untuk sekitarnya juga kayak gitu, karena kalau buat saya pribadi yang saya sadari adalah dari film ini, oh ternyata manusia itu hidup tidak akan luput dari yang namanya cobaan kayak gitu. Tapi ketika kita bisa melewati cobaan itu, oh ternyata indah ya kayak gitu ya. Let's say kayak ceritanya Angie dan juga keluarganya Angie kayak gitu. Ketika Angie berjuang semua segala macam sampai akhirnya bisa keluarganya menerima, oh ternyata menerima perbedaan itu indah gitu. Iya, kalau ya dari saya pastinya udah diwakilin semua sih, bagus banget jawaban lo soalnya. Jadi ya menurut saya karakter ini bisa membuat kita sebagai agama apapun itu yang kita peluk bisa lebih merefleksikan pilihan kita itu dengan bersungguh-sungguh, karena kadang-kadang kita suka ada yang namanya kesannya itu beragama karena ya buat status atau di KTP aja kita sebenarnya mendeskripsikan kita pemeluk agama apa, tapi sebenarnya kita benar-benar ada connection nggak antara kita sama yang maha kuasa gitu. Nah film ini ngebahas deep tentang connection kita terhadap yang maha kuasa, bagaimana kita merefleksikan diri kita sebagai manusia yang harusnya ya lebih bersyukur, lebih menghargai satu sama lain, lebih mencintai kasih satu sama lain, dan juga menghargai pilihan-pilihan satu sama lain gitu. Untuk Kak Megan sendiri kan pemerannya sebagai ustadz, ada pas pemeran itu yang jadi role-nya tuh ada nggak sih role ustadz siapa, ngikutin ustadz siapa gitu? Ada sih, ada. Jadi namanya satu tuh dari Yaman, namanya Habib Umar bin Hafiz. Satu lagi muridnya tuh ada di Indonesia, itu Habib Jindan. Karena alasannya kenapa gua mencoba untuk menarik role itu karena memang penyampaiannya, cara mereka untuk menyampaikan itu sangat indah gitu. Karena waktu pas pertama kali gue di calling di Air Mata Mu'alaf,
waktu tahu jadi ustadz itu gue sempet agak panik sih. Panik itu dalam artian nggak gampang ya meranin sosok ada yang simbolnya gitu, meranin ustadz gitu. Apalagi kan negara kita mayoritas muslim kayak gitu, dan harus sangat berhati-hati banget untuk memerankan sosok ustadz ini kayak gitu. Karena bayangan gue adalah waktu itu sosok Ustadz Reza ini adalah sosok ustadz yang bisa diterima itu bukan cuman dari segi perempuan gitu, tapi juga bisa diterima dari secara agama muslim bisa menerima perempuan dan laki-laki. Dan gue berharap agama lain pun ketika melihat sosok Ustadz Reza mereka juga bisa menerima. Nah waktu itu gue berpikir gimana ya caranya ya untuk bisa membawakan peran itu sampai akhirnya bisa diterima sama semuanya. Aca sendiri nih sebenarnya apa kan seperti tadi cerita disentil tentang jadinya kan hijab terus tentang agama gitu. Iya. Jadi kedepannya ingin ini nggak sih maksudnya kajian atau seperti apa kan banyak tuh ya. Saya sebenarnya saya tuh orang yang suka juga, saya tuh orangnya melakukan sesuatu tuh mesti jujur kalau saya. Mungkin karena saya aktor ya, jadi kita kan sebagai aktor juga dalam menyampaikan peran itu menceritakannya mesti believable, dan walaupun kita berakting tapi menyampaikannya dengan jujur. Nah karena perasaan-perasaan gitu saya tuh jadi suka insecure sendiri sama diri saya. Kadang-kadang nih ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri saya karena saya orangnya terlalu outspoken dan terlalu ekstrovert, dan kadang-kadang juga terlalu terlalu banyak senyum, terlalu mau ngajak orang ngobrol, terlalu nggak enakan. Itu kadang-kadang saya bertanya sendiri pada diri saya gitu, sih saya beneran baik atau karena baik karena kenapa gitu kan. Tapi saya kadang-kadang mikir ya emang ini karakter saya begini dan nggak bisa dirubah. Nah itu sama seperti ketika kita menggunakan atribut tertentu untuk menutup aurat gitu ya. Saya pikir saya harus jujur sama diri saya sendiri, apakah itu yang benar-benar saya rasakan. Dan ya menurut saya kembali lagi pada diri kita gitu. Aca boleh cerita itu dong, persiapan jadi penyanyinya seperti apa, kan katanya udah lama nggak nyanyi. Ya bagaimana Megan soundtracknya? Saya tapi dia lu main gitar juga kan harusnya, ya nggak sih? di soundtracknya Iya tadi saya mau ajak dia duet tapi dia nggak mau. Sebenarnya mau jadi Aca Irwansyah kedua nih. Nggak mau dia. nggak ada Ih enggak, gue bilang sama lo, Megan lo mau nggak gitu Gua kan. takut. Tapi takut, dia bilang nggak Gua mau. takut. Terus ya udah kita harus minta approval dari istrinya juga, istri bilang kayak enggak gitu. dia nanya juga abis itu Iya. istri gue nanya juga ke gue. Iya, Gue takut. gimana? Iya, tapi dia takut. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi kan promonya jadi mesti ajak-ajakan kan. Kalau duet kan mendingan udah promonya sendiri aja. Tapi gitu. tetap Jadi, ikut. tapi pokoknya Kalau promo saya tetap ikut. secara lagu pastinya kita dipilihin harusnya lagunya sesuai dengan yang buat scoring Batia Subiakto. Kalau untuk latihannya saya sama Mbak Uci Nurul waktu itu latihan 3 kali doang sebenarnya, mohon maaf ya karena udah lama nggak nyanyi dan emang cita-citanya udah bukan jadi penyanyi lagi, tapi karena ada kesempatan ini saya terima dengan baik dan mudah-mudahan aja dengan mengisi soundtracknya jadi lebih deep gitu, penonton bisa menyerap isi filmnya gitu. Mendengar hasil menyanyinya akhirnya bisa ternyata masih bisa juga atau gitu. Ternyata menurut saya latihan itu perlu sebagai penyanyi, dan dedikasi menjadi musisi itu sangatlah berat gitu ya. Maksudnya kalau musik itu kan kita harus nggak boleh fals ya, harus eksak gitu loh, kayak mathematical gitu. Nah menurut saya acting itu kayaknya kebiasaan saya deh. Kalau acting tuh saya bisa bebas berekspresi dan nggak pernah ngerasa canggung gitu. Lihat Saksikan Air Mata Mualam di Di bioskop saya. Oke, yuk, standby. 27 November disebutnya. Oke, yuk standby, silakan. Jangan lupa saksikan Air Mata Mualaf Ya, 27 gue jangan lupa saksikan ya. Ini udah roll nih. Jangan lupa saksikan Air Mata Mualaf 27 deh. November. Kok Desember gue? lagi. Tenang. Sekarang Oke, November. yuk. Jangan lupa saksikan lagi ya. Jangan lupa saksikan Air Mata Mualaf 27 November di bioskop kesayangan Anda. Oke.